Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para mahasiswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah fikih. Pada hari ini kita akan membahas pada hari ini adalah perkuliahan ke-8. Tema besarnya adalah Muamalah 4. Muamalah 4 ini akan membahas kerjasama usaha. Kerjasama usaha itu secara garis besar terbagi dua. Yang pertama, kerjasama usaha dalam perdagangan. Yang kedua, kerjasama dalam pertanian. Para mahasiswa sekalian, ajaran Islam itu menetapkan bahwa segala yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Kemudian Allah menyerahkannya atau memberikannya kepada manusia sebagai rezeki. Oleh karena itu, semua manusia itu punya hak terhadap harta kekayaan yang ada di alam semesta ini. Karena semua manusia memiliki hak, maka harta kekayaan di dunia ini tidak boleh dimonopoli, dikuasai oleh satu golongan saja, tapi harus bisa dimanfaatkan oleh semua orang, bahkan semua makhluk. Ini prinsip ekonomi Islam yang pertama. Yang kedua, di dalam mencari rezeki dari Allah yang ada di alam semesta ini, hendaklah manusia itu memanfaatkannya itu bisa secara sendiri-sendiri atau bekerja sama, tapi yang jelas bahwa pemanfaatannya itu harus adil, tidak boleh curang. Kemudian itu yang kedua, harus adil, tidak boleh curang. Kemudian Islam menetapkan juga bahwa cara mencari harta itu adalah dengan cara-cara yang dibolehkan, ya, dan tidak boleh mencari harta, mencari rezeki dengan cara yang diharamkan. Cara-cara yang dibolehkan itu adalah contohnya Allah berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yaitu dengan jual beli misalnya. Terus yang kedua, Allah juga mengharamkan riba, yaitu mencari rezeki dengan cara mengeksploitasi orang lain, orang yang lemah, ya. Kemudian yang keempat, cara mencari rezeki itu bisa sendiri-sendiri, bisa bekerja sama. Dalam hal ini, pada kesempatan ini adalah temanya tadi adalah kerjasama usaha. Kerjasama usaha itu terbagi dua, kerjasama usaha dalam perdagangan dan kerjasama dalam pertanian. Kerjasama dalam perdagangan ada tiga. Yang pertama qirad atau mudharabah, yang kedua musyarakah, dan yang ketiga murabahah. Yang pertama qirad. Jadi mudharabah atau qirad ini adalah dua istilah yang memiliki pengertian yang sama atau mirip, ya. Hanya untuk qirad katanya lebih banyak digunakan di Hijaz, di Arab, di Mekah dan Madinah, sedangkan mudharabah lebih banyak digunakan di Irak. Qirad itu berasal dari kata qordun. Qordun itu sinonimnya qot'un. Qot'un itu artinya adalah pemotongan. Kenapa disebut pemotongan? Karena dalam kerjasama usaha yang disebut qirad dan mudharabah ini adalah pemilik modal memotong atau membagi hartanya. Kemudian harta yang dipotong itu digunakan
untuk melaksanakan usaha dengan cara modalnya itu diserahkan kepada pelaku usaha untuk digolangkan digunakan dalam usaha tertentu. Setelah itu kemudian nanti keuntungannya itu dibagi antara pemilik modal dan pelaku usaha. Yang kedua adalah mudharabah. Mudharabah itu berasal dari kata dorbun. Dorbun di dalam Al-Quran itu selalu disandingkan dengan kata dorbun fil ardi, yang artinya adalah melakukan perjalanan di muka bumi dalam rangka mencari rezeki, dalam rangka berusaha. Kata dorbun juga adalah memiliki kesamaan dengan kirod, yang artinya adalah kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha untuk menjalankan sebuah usaha dalam bidang tertentu. Modalnya berasal dari investor, mudhari pemilik modal, kemudian yang melaksanakan usahanya itu adalah pelaku bisnis. Kemudian keuntungan dari hasil kirot atau mudharabah itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan kontribusi dari masing-masing, ya. Para mahasiswa sekalian, di dalam ajaran Islam kerjasama itu, kalau kerjasama dalam kebaikan dan takwa itu diperintahkan. Tapi kalau kerjasama dalam permusuhan dan maksiat itu dilarang. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bekerjasamalah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan bekerja sama dalam permusuhan, dalam dosa dan permusuhan, ya. Itu yang menjadi dalil daripada bahasan kerjasama di dalam fikih tentang kerjasama usaha, ya, baik kerjasama usaha dalam perdagangan maupun pertanian. Jadi yang pertama tadi adalah kirot atau mudharabah, ya, bentuknya adalah jadi itu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha. Jadi rukun dalam mudharabah itu, satu adalah pemilik modal, yang kedua pelaku usaha, yang ketiga modalnya, kemudian yang keempat keuntungan yang dibagi, ya, yang dibagi. Bentuknya dari kerjasama mudharabah ini, pemilik modal menetapkan sebahagian dari hartanya untuk dijadikan modal usaha. Kemudian modal itu dijalankan oleh pelaku usaha dalam bentuk usaha tertentu, ya. Kemudian keuntungannya dibagi antara pemilik modal dan pelaku usaha, ya, sesuai kontribusi dari masing-masing yang tentu harus dirumuskan, ya. Ini yang pertama. Sebagai dalil lainnya adalah di dalam surat Al-Jumu'ah itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayat ini sebetulnya membicarakan masalah perintah melaksanakan sholat Jumat, ya. Tapi kemudian dalam ayat yang keduanya itu disebutkan kalau sholat Jumatnya sudah dilaksanakan, maka bertebaranlah di muka bumi untuk mencari rezeki dari Allah. Nah itu bertebaranlah di muka bumi itu perintah untuk berusaha itu, ya. Ini surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10, ya. Salah satu dari dalilnya. Yang kedua mengenai musyarakah. Musyarakah itu berasal dari kata syirkah. Syirkah itu artinya adalah penggabungan, ya. Musyarakah itu artinya ialah
penyatuan harta dari dua orang atau lebih, ya. Kalau itu syirkahnya syirkah harta. Bisa juga syirkah itu adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam melaksanakan sebuah proyek tertentu. Misalnya membangun rumah, ya, dikerjakan oleh 5 orang. Maka upah pembangunan rumah secara total itu nanti dibagi 5 orang itu. Syirkah. Jadi syirkah itu adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha, ya, antara dua orang atau lebih. Kemudian nanti keuntungannya juga dibagi antara orang-orang yang terlibat dalam syirkah tersebut, ya. Jadi itu syirkah itu adalah yang pertama, syirkahnya dalam bentuk penggabungan harta. Yang kedua, syirkahnya dalam bentuk pekerjaan, yaitu tadi pekerjaan dalam melaksanakan sebuah proyek tertentu. Bila dilaksanakan oleh 5 orang pekerjaan itu, maka 5 orang itulah yang akan mendapatkan upah sesuai dengan kontribusinya masing-masing, yang juga harus dirumuskan, karena di situ misalnya ada keterampilan yang berbeda, ada jam kerja yang berbeda, sehingga masing-masing itu harus sesuai dengan jam kerjanya, misalnya upahnya itu harus sesuai dengan keahliannya, begitu. Untuk masing-masing keahlian biasanya ada standar upah tersendiri, ya, di dalam pengerjaan sebuah proyek pembangunan rumah misalnya. Nah, kerjasama usaha itu adalah sebuah jenis usaha yang diperbolehkan di dalam Islam, ya. Sebagai dalilnya diantaranya surat An-Nisa ayat 12. Sebetulnya surat An-Nisa ayat 12 ini membicarakan masalah waris, namun di situ disebutkan apabila ahli warisnya itu ada 2 orang atau lebih, maka mereka itu bersyarikat untuk menerima harta warisan tersebut. Dalam hal ini adalah sepertiga, gitu ya. Itu surat An-Nisa ayat 12. Dengan demikian maksudnya adalah di dalam mencari rezeki kita itu boleh bekerja sama dengan orang lain dalam bentuk syirkah, baik syirkah harta maupun syirkah pekerjaan. Jadi hukum syirkah adalah yang pertama adalah pihak-pihak yang bekerja sama, pihak ke-1, pihak kedua, pihak ketiga. Yang kedua, kalau syirkahnya syirkah harta, maka ada modal yang dikumpulkan oleh semua pihak yang terlibat, ya. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah hasil. Hasilnya dibagi, ya, sesuai kontribusi dari masing-masing kontributor atau yang terlibat dalam syirkah itu. Apabila syirkahnya syirkah pekerjaan, maka rukun pertamanya adalah para pihak yang melakukan pekerjaan. Bisa 2 orang, 3 orang, 5 orang, sampai 10 orang, dan seterusnya bisa, ya. Itu para. Kemudian yang kedua, pekerjaannya. Yang ketiga, upahnya, ada upahnya. Kemudian upahnya itu juga dibagi, yang menjadi keuntungan dari pihak-pihak yang melaksanakan kerjasama itu, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, kerjasama usaha itu ada yang disebut murabahah. Murabahah itu adalah berasal dari kata ar-ribhu. Ar-ribhu itu artinya adalah keuntungan. Jadi dan murabahah ini adalah salah satu dari jenis jual beli yang didasarkan kepada untung ruginya jual beli. Jadi jual beli ditinjau dari untung dan ruginya itu ada 4 macam. Yang pertama jual beli murabahah, yang kedua jual beli tauliyah, yang ketiga jual beli mukhosarah, yang keempat jual beli musawah. Yang pertama jual beli murabahah adalah jual beli
dengan menetapkan target keuntungan tertentu, ya, sehingga jual beli ini targetnya keuntungannya itu sudah ditetapkan, ya, supaya bisa tercapai keuntungannya. Dan pada umumnya jual beli itu seperti itu tentu, ya. Yang kedua, jual beli tauliyah. Jual beli tauliyah itu adalah jual beli dengan menggunakan harga pembelian. Jadi barang itu dijual sesuai dengan si penjual itu ketika membeli barang itu. Kalau sebuah laptop dibeli oleh seorang penjual itu 10 juta, dijual lagi 10 juta, sehingga dia tidak mendapatkan keuntungan, tapi pas, tapi juga tidak rugi. Yang kedua, jual beli muhosarah. Yang ketiga jual beli muhosarah. Jual beli muhosarah itu adalah jual beli dengan menggunakan harga di bawah harga pembelian. Kalau laptopnya dulu si penjual itu membeli 10 juta, kemudian dijual dengan harga 2 juta. Nah, itu bisa terjadi. Yang keempat adalah jual beli musawah. Jual beli musawah itu adalah jual beli di mana harga pembelian dan penjualannya itu disembunyikan oleh penjual, akan tetapi pembeli ridho dengan hal itu, ya, dan penjual juga demikian. Maksudnya harga, modal, dan keuntungan itu tidak dibuka, tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli, tapi pembeli ridho. Itu juga boleh juga. Pada umumnya orang jual beli untuk mencari keuntungan. Akan tetapi kadang-kadang juga barang itu dijual dengan harga di bawah pembelian. Misalnya, seorang pedagang komputer membeli 10 komputer kemudian dijual di tokonya, ya. Dia membeli satuan komputer itu, satu unitnya 8 juta. Dia jual 10 juta. Kemudian dia sudah laku komputernya itu 10 unit, ya, dengan harga 10 juta. 9 unit dengan harga 10 juta. Jadi dia dapat berapa? 90 juta. Keuntungannya 2 juta kali 9, 18 juta. Sudah untung. Tinggal satu lagi, komputer belum terjual. Kemudian supaya cepat laku, maka dia jual dengan harga 8 juta atau dengan 7 juta. Kalau dengan 8 juta berarti dia impas untuk hal itu. Tapi secara total dia masih untung kan, 18 juta tadi. Kalau dijual dengan harga 7 juta, maka dia rugi 1 juta untuk komputer yang terakhir. Tapi secara keseluruhan dia untung 17 juta. Maksudnya di dalam Islam, jual beli itu boleh jual beli murabahah yang menguntungkan, atau yang muhasarah juga boleh, sah aja jual belinya. Walaupun secara umum jual beli itu tujuannya untuk mencari keuntungan. Jadi dalam jual beli murabahah itu nanti akan terlibat begini. Pertama ada pemilik modal. Pemilik modal itu membeli barang. Kemudian barang itu dijual kepada konsumen. Dia membeli barang itu 8 juta, dijual ke konsumen 10 juta, ya, 10 juta. Biasanya jual beli murabahah ini boleh tunai, boleh juga dicicil kredit, ya. Nah, di perbankan Islam jual beli murabahah itu dilakukan dengan skema kredit, ya. Supaya tidak terkena riba, maka keuntungannya ditetapkan di awal. Misalnya tadi harga laptopnya 8 juta, kemudian oleh bank dijual kepada konsumen 12 juta, dicicil 1 tahun, ya, cicil 1 tahun, sehingga harus dicicil per bulannya itu 1 juta. Itu adalah jual beli murabahah yang dibolehkan di dalam Islam. Jadi kerjasama dalam usaha itu tadi ada 1 mudharabah, 2 musyarakah, yang ketiga
murabahah. Nah, yang kedua adalah kerjasama dalam bidang pertanian. Kerjasama dalam bidang pertanian itu disebut dengan muzaroah, ya. Satu muzaroah, dua musakoh, ya. Muzaroah itu disebut juga dengan muhobaroh, ya. Muzaroah disebut juga dengan muhobaroh. Muzaroah itu adalah berasal dari kata azar'u. Bentuknya adalah ada pemilik lahan, kemudian pemilik lahan itu menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk ditanami tanaman tertentu, kemudian nanti hasilnya dibagi antara pemilik lahan dengan petani penggarap, ya, dengan petani penggarap. Jadi urukunnya itu adalah ada pemilik lahan, ada petani penggarap, kemudian ada tanaman yang ditanam, kemudian ada hasil, ya, yang hasilnya itu kemudian nanti dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap. Bentuk dari kerjasama pertanian yang kedua namanya musakoh. Musakoh itu berasal dari kata asakyu. Asakyu artinya penyiraman. Dalam artian yang sempitnya penyiraman. Tapi dalam artian yang luasnya adalah pemeliharaan tanaman, ya. Karena mungkin kalau zaman dulu belum pakai ini pupuk, ya, baru dengan penyiraman aja pemeliharaan tanaman itu. Kalau sekarang ya penggarapan gitu kurang lebih, ya. Jadi ada pemeliharaan, ada penyiraman, ada pemupukan dan lain sebagainya. Nah, musakoh juga ini artinya kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk memanfaatkan lahan dalam bidang pertanian, ditanami dengan tanaman tertentu, kemudian hasilnya dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap. Bedanya, musakoh ini bibitnya berasal dari pemilik lahan. Kalau muzaroah dan muhobaroh itu bibitnya adalah dari petani penggarap, ya. Nah, kemudian pembagian keuntungannya juga disesuaikan dengan kontribusinya dari masing-masing sesuai dengan kesepakatan di awal juga, ya. Jadi kerjasama dalam bidang pertanian itu ada muzaroah atau muhobaroh, kemudian ada musakoh. Muzaroah dengan muhobaroh itu bedanya, kalau dalam muzaroah itu bibitnya dari petani penggarap, kalau musakoh itu bibitnya dari pemilik lahan, ya. Demikianlah para mahasiswa sekalian, kuliah kita hari ini tentang kerjasama usaha, ya. Kerjasama usaha itu terbagi menjadi dua, kerjasama usaha dalam perdagangan yang ada tiga tadi, ada mudharabah, ada musyarakah, ada murabahah. Kemudian kerjasama dalam pertanian ada dua, yaitu muzaroah atau muhobaroh, dan yang keduanya musakoh, ya. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini untuk kelas Kesos 1A, Kesos 1B, Kesos 1C, BPI 1C, dan BPI 1D, ya. Nanti setelah ini Bapak akan mengirimkan tujuan pembelajaran, dokumen tentang tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran tentang muamalah 4 ini. Kemudian juga videonya ini juga akan dikirim. Setelah itu yang terakhir akan dikirim soal-soal, dokumen tentang soal-soal. Kemudian soal-soal itu dijawab oleh seluruh mahasiswa dan diserahkan di Google Classroom. Demikianlah para mahasiswa sekalian, selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.